Hello, oke sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, di konten serunya sepak bola nasional kali ini, gua Nunu pengen mengasih info ke kalian semuanya, memberikan pendapat juga tentang timnas Indonesia yang sedang menghadapi training camp, yang sedang menjalani persiapan melanjutkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia, akan menghadapi Cina dan Jepang dan akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu melawan Cina. Oke, yaitu di poin yang pertama Sandy Walsh, terus siapa lagi? Terus Eliano Reinders, terus Jordi Amat, tidak bisa, kemungkinan besar tidak bisa diturunkan, terlebih ke Sandy Walsh dan Eliano Reinders karena Sandy Walsh sedang pemulihan cedera. Cederanya ya cukup parah, lumayan cukup, jadi memakan waktu yang cukup panjang dia pemulihan di Yokohama, klubnya asal Jepang. Dia tidak bisa datang ke Indonesia. Dan satu lagi Eliano Reinders, istrinya mau melahirkan dan dia memilih sebagai mendampingi istrinya sebagai sosok figur ayah top Eliano Reinders. Gue mendukung keputusannya Eliano Reinders dan dia udah berdiskusi juga kepada PSSI dan tim kepelatihan, khususnya Coach Patrick Kluivert, dan Coach Patrick Kluivert juga dan beserta Pak Erick Thohir menghargai keputusan tersebut. Dan ya gue harap ya kalau kalian menghujat Eliano Reinders yang memilih istrinya melahirkan dan memilih sebagai sosok ayah yang menantikan kelahiran anaknya sih, kalian benar-benar kelewatan, benar-benar nggak layak lah jadi manusia tuh sampai gua ngomong gitu. Kalau misalkan kalian menghujat gitu, ya itu kan tentang kehidupan pribadinya seorang yang mau menantikan sosok kemunculan buah hati, dan dia mau mendampingi istrinya sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ya keputusan Eliano Reinders untuk memilih mendampingi istrinya tuh keputusan yang sangat tepat juga. Dan ya Sandy Walsh tidak bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang menghadapi Cina dan Jepang juga. Harus disupport, harus disemangatin gitu. Dia sedang pemulihan cedera, dia sedang bertarung dengan cederanya. Biarkan dia fokus pemulihan cedera ya di Yokohama, otomatis lebih bisa terpantau, fasilitasnya juga lebih memadai, di dokter timnya juga lebih oke. Ya dengan dia tidak bergabung ke timnas, gue mengerti gitu keadaannya Sandy Walsh. Ya udah, dia emang lebih baik untuk pemulihan di Jepang sana bersama klubnya Yokohama. Semoga dia entah kita masuk round 4, entah kita melangkah fase selanjutnya, entah kita bisa semoga Sandy Walsh bisa segera bergabung untuk timnas Indonesia. Oke. Terus yang tadi gue sebutkan satu lagi yaitu Jordi Amat sudah 2-3 hari ini beberapa latihan terakhir belum bisa bergabung dengan squad. Kondisinya kalau nggak salah dia sudah di Indonesia. Koreksi sob, silakan kalau gue salah. Dia cedera sih, dia lebih ke sakit radang tenggorokan dan butuh istirahat, dan dia belum bergabung sama timnas. Ya kalau tidak ada Jordi Amat sih nggak khawatir, masih ada Mesilger dan Rizky Ridho. Mesilger kemarin juga udah bergabung bersama skuad. Ya Mesilger disangka untuk seruduk ngambil bolanya kan, ya kita tahu keren banget, walaupun
belum terlihat kualitas ya bersama timnas, belum terlihat sebagai center back yang menonjol banget lah bersama timnas Indonesia. Dan ya kita masih punya Rizky Ridho kita tahu diduetkan sama Bang Jai itu benar-benar benar-benar suatu yang padu, benar-benar bisa mengimbangi, benar-benar keren lah bermainnya Rizky Ridho di saat di duetkan dengan Bang Jai. Jadi tidak adanya Jordi Amat ya tidak perlu terlalu dipusingkan gitu. Masih ada back kelas dunia seperti Mesilger dan masih ada Rizky Ridho juga ketika dipercaya dimainkan sering menunjukkan penampilan yang apik dan bagus gitu sob. Oke. Dan kalau yang ini kalau tidak ada Eliano sendiri kita tahu itu pemain serba bisa di sisi winger, baik itu winger kanan kiri ataupun back sayap kanan maupun back sayap kiri ataupun left wing back atau right wing back sekalipun dia termasuk pemain serba bisa, versatile juga. Walaupun terakhir menyiapkan peluang ketika Kambu Ayam memberikan operan passing efek jahe yang brilian memukau kepada Eliano Rendersnya masih kurang tenang sehingga mengontrol bola dan menendang bolanya ke atas. Tetapi Eliano Renders tentunya sangat dibutuhkan juga buat timnas Indonesia, tidak dipungkiri ketika lawan yang masih zaman-zamannya coachin dan dia dipasang menjadi right wing back atau right back, dia benar-benar menjawab kepercayaannya itu dengan penampilan terbaiknya. Tetapi tidak ada Eliano Renders, tidak ada Sandy Walsh yang lawan Arab Saudi. Ingat banget gue ketika gue menonton langsung, dia memberikan passing-passing bagus, passing-passing brilian, terupas bagus kepada sisi pemain tengah maupun sisi winger kanannya. Sangat disayangkan juga tidak hanya Sandy Walsh tetapi ya Kevin Dix baru saja juara cup di Denmark sana bersama Copenhagen dan melakukan seremoni perpisahan juga bersama Copenhagen karena dia akan musim depan bermain di Bundesliga. Di konten-konten sebelumnya juga gue bahas, silahkan kalian scroll ke bawah aja. Jadi tidak adanya Sandy Walsh dan tidak adanya Eliano juga tidak mengganggu karena adanya Kevin Dix yang sedang pulih, mentalnya lagi bagus kan si Kevin Dix ini habis juara sama Copenhagen, lagi membara dan dia pengen memulai pengalaman bersama klub barunya, otomatis mentalnya lagi terangkat gitu kan Kevin Dix. Walaupun berbicara dengan timnas Indonesia dia belum bisa menunjukkan permainan yang 80 90 sampai 100% lah, masih belum benar-benar kemampuan terbaiknya masih belum terlihat. Tapi operan passingnya tusukannya, visi menyerangnya, membuka pertahanan lawan, menyerang pertahanan lawan dari sisi kanannya sudah mulai terlihat, udah mulai bisa terbentuk dari skema permainan timnas Indonesia. Semoga bisa terus diperbaikin, bisa terus berkontribusi dan mentalnya yang lagi naik ini bisa mengangkat permainannya nanti lawan Cina walaupun Jepang. Dan ya walaupun dia kan telat ya bergabungnya karena masih habis juara dengan Copenhagen, teman-temannya sudah bergabung 4 hari 5 hari sebelumnya gitu kan. Tetapi gue yakin Kevin Dix sebagai pemain profesional bisa nantilah menurunkan permainan terbaiknya walaupun belum ya 80, 90, 100% tadi, tetapi ada kontribusinya baik itu dari sisi defense, baik itu dari sisi attacking. Dan nanti ya masalah cuaca dimungkinkan dia tidak bisa menurunkan nggak bisa diturunkan 100% performa ya. Gue yakin masih ada cadangan bernama Jakob Saryuri yang ntar Kevin Dix bermain sampai 70 sampai 75. Gue yakin sama Jakob Saryuri kalau Asnawi sedikit dipinggirkan terlebih dahulu, tetapi Jakob Saryuri yang
berpenampilan dan bermain bagus bersama Maluku United, gue yakin bisalah berkontribusi juga untuk timnas Indonesia. Ya kalau Asnawi suka apa ya, suka gue kesampingkan dulu karena bukannya gue nggak percaya sama Asnawi. Gue feeling aja ke Yakob Sayuri bakal memberikan dan bakal membantu untuk tim nasional Indonesia lebih baik lagi kedalaman squadnya. Jadi tidak adanya Sandy Walsh, tidak adanya Eliano juga bukan terlalu yang signifikan bakal berpengaruh untuk timnas Indonesia. Oke. Dan Indonesia juga kita tahu Martin Paes dan siapa namanya Marcelino terkena akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa dimainkan melawan timnas Cina. Ya kita tahu kalau Marcelino tidak bisa dimainkan di timnas Cina, kita tahu gantinya ada Kaks Ricky Kambuaya, terus ada bisa Ivan Jenner bisa ditaruh sebagai gelandang box to box ya, yang fokus menyerangnya biarkan El Profesor Tom Hai, Ivan Jenner, terus Ricky Kambuaya, terus yang bisa dimainkan juga di menjadi gelandang tengah juga ada Nathan Joan sebagai box to box. Cuman gue lebih ke ataupun Stefano Lillipali bisa ditaruh di tengah menemani Tom Hai buat kreativitasnya di lini tengah. Tetapi kenapa gue feelingnya cenderungnya jadi Ricky Kambuaya, Ivan Jenner dan Stefano Lillipali bisa menjadi ritme menemani Tom Hai dan siapa yang gelandang bertahan itu di lini tengah yang mengolah bola, mengolah skema, men-set up bola, bisa membantu Tom Hai juga di antara Ricky Kambuaya, Lillipali dan Ivan Jenner. Cuman gue lebih feeling yang bakal dimainkan kakak Ricky Kambuaya ataupun Ivan Jenner gitu. Oke sob. Terus kalau siapa namanya? Ya goalkeeper Martin Paes tidak ada, ya tidak terlalu khawatir karena ya kemampuannya siapa Emiliano itu ya udah selevel lah gitu, udah sama kuatnya kok sama Martin Paes saatnya dia debut di Gelora Bung Karno. Gue yakin dia pengen membuktikan juga kalau dia bisa seperti Martin Paes atau mungkin lebih, karena di konten-konten gue sebelumnya gue sempat yakin banget Emiliano yang lebih diturunkan daripada Martin Paes. Dan ya gue harap sih di lawan Cina bisa memetik poin positif. Oke sob, sekian konten kali ini, serunya sepak bola bersama gua Nunuy. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan paling penting. Ingat, tidak adanya Sandy Walsh, Eliano, terus Jordi Amat, terus Martin Paes dan Marcelino, semuanya sudah bisa ditanggulangi, tadi udah kita bahas bareng-bareng.